Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga dengan NIM 4342501025. Saya dari kelas TRPL 2A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang query SQL, storage procedure, function, dan juga trigger. Nah, di sini dari soalnya sudah saya buatkan database dan juga data dummy-nya sesuai dengan tabel dan kolom-kolom yang sesuai dengan di soal. Jadi langsung aja kita lanjut ke query-nya. Di sini sudah saya buat database toko buku online. Di soal yang pertama, kita diminta untuk tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Langsung aja kita melakukan select. Karena kita pakai join, maka kita akan melakukan inisiasi. Jadi sebelum saya tunjukkan, saya nggak pakai inisialisasi dulu. Ganti nama, sum. Nah, di sini kita akan memanggil tabel-tabel apa aja yang kita gunakan. Di sini seperti kita akan mengambil nama pelanggan, berarti kita menggunakan pelanggan. Lalu kita akan mengambil total belanja pelanggan, berarti jumlah dikalikan harga. Berarti kita membutuhkan buku dan detail pesanan. Nah, untuk mengambil detail pesanan, kita butuh tabel pesanan supaya kita bisa mengambil relasinya. Jadi, urutan relasinya dari pelanggan ke pesanan, atau ke ID dari pesanan ke detail pesanan, dari detail pesanan ke ID buku gitu. Jadi kita akan melakukan relasinya from pelanggan. Di sini kita pakai P. Nah, jika di sini kita ada inisialisasi sebagai P pelanggan, maka kolomnya yang memanggil kolom nama dari tabel pelanggan, maka wajib dipanggil inisialnya juga. Join pesanan PN. Nah, syarat utama dari join adalah memiliki relasi tabel-tabelnya. Maka di sini kita tunjukkan relasinya. P pelanggan sama dengan PN ID pelanggan. Maka relasinya pelanggan yang ada di ID pelanggan di P akan sama dengan ID pelanggan di pesanan. Lalu kita relasikan lagi dengan join detail pesanan DP on PN ID pesanan sama dengan DP di pesanan join D on DP. Nah, setelah kita menulis relasinya, kita akan menemukan syarat-syarat dari query-nya. Seperti tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Maka kita pakai group by. Kita akan menambahkan namanya dulu. Nama, lalu order by. Salah, having. Nah, di sini nama yang akan ditampilkan hanya nama yang sum jumlah kali harga atau kita panggil dengan total belanja, di mana kita panggil nama hanya yang total belanjanya, total belanja lebih dari 500.000 sesuai dengan soal. 500.000. Order by. Nah, di sini order by fungsinya supaya kita dapat memanggil inisial dari sum ini, perhitungan ini. Itu total belanja. Karena kita minta diurutkan dari yang terbesar, maka kita terakhir query pakai DESC. Kalau ASC itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini dapat kita lihat ada nama dan
total belanjanya yang lebih dari 500.000. Kita akan lanjut ke soal yang B. Di sini diminta kita untuk menampilkan 5 buku dan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Kalau kita akan buat select, judul, seperti yang kita tadi, jadi saya langsung inisialisasi aja dan juga langsung merelasikan tabel-tabelnya ya. Nah, di sini juga kita akan, karena paling banyak yang terjual, kita akan menghitung jumlahnya yang banyak, pakai sum juga. Jadi pakai sum, atau detail pesanan pakai DP, inisialnya jumlah. Nah, di sini karena kita akan memanggil tanggal pesanan juga, maka kita perlu relasi ke pesanan. Maka kita mengambil join lagi pesanan P, PN, on, kita panggil PN, ID pesanan sama dengan DP, ID pesanan. Lalu kita akan mengambil syarat query-nya, where-nya. Where, karena dia minta kategorinya fiksi, maka kita mengambil kategori sama dengan fiksi. Karena dia itu tipe string, maka kita memakai tick, tanda petik satu ya, dan juga n, dan di mana kategori sama fiksi dan year. Karena kita hanya pakai tahun untuk mengambil yang 2023, maka kita pakai year aja. PN, tanggal pesanan, sama dengan 2023. Kemudian kita akan pakai group by, kita akan memanggil judulnya di judul. Ini kita inisialkan sebagai jumlah belanja. Judul order by jumlah belanja karena hanya menampilkan 5 buku maka dilimitkan 5. Nah, di sini sudah tampil ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan soal nomor 3. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Ini nggak perlu pakai join, karena kita bisa pakai select nama from pelanggan, kita mengambil nama dari tabel pelanggan, di mana ID pelanggannya tidak ada di pesanan. Otomatis kalau dia nggak ada di tabel pesanan, ID ya di pesanan, otomatis pelanggan tersebut tidak melakukan pesanan. Ragu kan? Nah, di sini kita dapat melihat kita mengambil nama dari pelanggan di mana ID pelanggannya itu tidak ada di pesanan. Otomatis secara logika pelanggan tersebut tidak ada melakukan pemesanan. Siapa itu? Itu adalah Eko Prasetyo. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor 2. Di soal nomor 2, saya juga udah membuat database-nya. Di sini ada database, pakai database perusahaan. Nah, di sini kita lanjut langsung ke SQL-nya aja.
juga. Di sini soal pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen tidak memiliki karyawan sama sekali. Kita pakai join juga ini. Maka kita akan mengambil nama departemennya dan juga karyawannya. Berarti kita pakai select. Ini seperti tadi kita akan inisialisasi dan juga langsung saya tambahkan karena sudah dijelaskan di awal. Dia akan di split aja. Nah, di sini kan kita lihat bahwa diminta kita itu tampilkan juga departemen tidak memiliki karyawan sama sekali. Otomatis kita harus menggunakan join left. Di mana join left ini artinya tabel yang di sebelah kiri atau yang ini kita bisa lihat kalau dia seperti ini. Nah, tabel yang di sebelah kiri maka akan tetap ditampilkan walaupun tidak memiliki relasi yang kosong ke karyawan. Begitu. Ada permen, kita panggil syarat query-nya ada unjukan di setiap departemen. Tekan nama departemen dan jumlah karyawan. Berarti langsung group by D nama departemen. Karena dia minta jumlah karyawan, kita akan count ID ID karyawan, group by order by ini as total karyawan, total karyawan. Kita go. Nah, di sini kita lihat departemen legal, karyawannya 0 tetap ditampilkan karena kita menggunakan left join gitu. Lanjut ke soal nomor yang ke B, nomor 2. Temukan nama lengkap karyawan memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Nah, di sini lebih gampang kita pakai tak usah pakai join karena bisa kita pakai select 2 kali begitu. Jadi select karyawan, nama lengkap from karyawan where gaji di atas dari, nah di sini kita melakukan select lagi, mengambil rata-rata dari seluruh karyawan yang ada. AVG gaji. AVG itu fungsinya untuk melakukan perhitungan rata-rata secara langsung from karyawan. Dan kita gunakan aja. Nah, di sini adalah nama lengkap dari karyawan yang gajinya di atas rata-rata. Kita bisa lihat gajinya juga. Nah, di sini seperti itu. Lalu tampilkan yang soal selanjutnya, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Nama lengkap. Ini kita akan pakai, tapi kan nama lengkap pakai join karena kita membutuhkan nama lengkap itu dari karyawan, departemen IT itu dari departemen dan proyek itu dari tugas. Select nama lengkap from. Ini akan saya langsung inisialisasikan dan langsung saya relasikan karena sudah dijelaskan di awal.
Nah, di sini kita akan melakukan syarat dari query-nya. Kan dia meminta yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi, kita akan tampilkan yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oh, berarti dia akan minta join tugas eh, on langsung jadi karyawan join proyek on the ID tugas dengan P P ID proyek. Nah, di mana kita akan melakukan jika dia memiliki hmm, um, current date. Nah, current date-nya lebih besar dari tanggal selesai tanggal selesai or ID ID karyawan is null. Nah, di sini kita akan lihat bahwa adalah nama-nama dari karyawan yang sedang tidak mengerjakan proyek tertentu karena proyeknya sudah selesai. Seperti ini. Begitu. Dan juga atau yang tidak dalam proyek apapun, bahkan dia nggak pernah kerjakan proyek apapun. Seperti itu. Jadi current date ini adalah mengambil tanggal hari ini. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Totalnya ada 5. Berarti ada yang masih dia menampilkan 4 row. Oh, 5. 5 total. 0 sampai ke 4. Indeksnya. Indeks 0 ke 4 kah? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu hmm, universitas. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan untuk soal nomor 3.
Di soal nomor 3 itu saya udah buat database-nya juga seperti yang sama. Kita karena akan membuat sebuah store prosedur, lebih gampang kita langsung pakai yang alat bantu dari sini. Ini wah, oh yang ini. Terus kita hapus saja. Kita akan membuat prosedur baru. Nama prosedur yang akan kita buat adalah proses kelulusan. Proses kelulusan. Nah, kita akan membuat prosedur. Lalu prosedur ini harus memeriksa apakah total boleh sebuah prosedur bernama proses kelulusan menerima NIM. Berarti kita ada input, di sini ada output dan input output. Kita akan input aja dengan namanya inim. Tipenya kita akan masuk dengan karena kan masuk NIM. NIM di sini adalah kita menggunakan, coba kita cek, kita pakai NIM apa? Tipe NIM di universitas. Universitas. Nah, ini dia. Mahasiswa. Nah, NIM di sini adalah berdasarkan angka, maka kita inputnya adalah integer dengan panjangnya 10. Oke, lalu kita akan membuat parameternya, definisinya. Maka di sini definisinya adalah prosesor ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144. Jadi kita akan pakai if else di sini jika ia update prosedur memberikan pesan konfirmasi. Lalu ada pesan. Oke. Di sini dia minta kita menampilkan pesan juga. Jadi kita akan membuat pertama kali itu variabel. Kita akan declare dulu begin. Nah, di sini kalau ingin membuat tabel, kita itu harus pakai begin dan end untuk membuat prosedur. Oke, di sini kita akan declare dulu untuk membuat sebuah variabel status SKS. Namanya misal status SKS. Nah, ini bukan yang untuk di input ya. Kita akan select. Nah, kita akan memasukkan sesuatu ke dalam variabel status SKS ini. Yaitu kita akan select SKS-nya dari mahasiswa tersebut. Select total SKS into kita masukkan ke status SKS. Status SKS from mahasiswa where name. Nah, di sini kita akan memasukkannya ke NIM yang diinputkan, yaitu ini. Ini. Oke, jangan lupa titik koma. Titik koma. Lanjut, kita akan melakukan if else. If jika status SKS ini udah dimasukkan sesuatu, maka itu udah berbeda. Sekarang kita panggil status SKS-nya, itu udah berisi dengan total SKS dari NIM mahasiswa tersebut. Maka kita ambil status SKS lebih besar atau sama dengan 144. Maka atau then kalau di sini kita akan melakukan update data di tabel mahasiswa. Kita akan update jika kolom status mahasiswa menjadi lulus. Update mahasiswa set status sama dengan, karena pakai string itu lulus. Karena lulus itu string pakai tanda petik where nim, supaya kita memastikan dia itu tidak semua mahasiswa yang berubah. Nah,
Kita akan memberikan hasil validasi nih pakai concat. Select dulu tapi con concat supaya bisa menampilkan hasil pesan gitu. Concat kita pakai string untuk menampilkan pesannya adalah seperti mahasiswa. Jika ya bakal sedang jika tidak prosedur harus melakukan pesan konfirmasi. Misal mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Mahasiswa dengan NIM kita berhentikan, lalu kita komakan, lalu panggil status SKS, kita koma, buat lagi ini berhasil lulus. Udah lulus, amin. Else, nah selain dari 104, maka dia akan menampilkan pesan saja karena di sini dikatakan dia nggak ada perubahan status sama sekali. Concat mahasiswa, kita salin aja yang ini. Oh iya, jangan lupa dengan titik koma, ada tandanya tuh. Titik koma dan juga di sini titik koma. Nah, udah hilang kan karena titik koma ada. Nah, di sini kan kita ada buat jika di atas 114 maka dia akan mengubah status jadi lulus di mana yang mahasiswa dengan NIM kita inputkan. Oke, langsung dulu. Kita ada syntax error di mana nih? Sepertinya kayak and if-nya kita karena kita pakai di PHP admin ya. Jadi dia itu harus ditulis and if-nya. Kalau kita udah mulai percabangan if, kita harus mengakhiri percabangan if juga gitu. Nah, di sini udah ada functionnya map prosedurnya, proses kelulusan. Kita execute aja langsung, kita masukkan value-nya. Kita lihat NIM-nya tadi yang ini, Ctrl C, apa harus lihat strukturnya ya? Char 10, kayaknya ada yang salah deh. Kita tes aja dulu. Nah, di sini udah dibuat mahasiswa dengan NIM 150 berhasil lulus. Kita lihat di sini lulus, ternyata benar. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK. Ini yang udah lama saya buat, ternyata masih ada. Ya, karena dia sama-sama prosedur ya. Sama-sama tidak berprosedur. Kita lihat dulu di Nah, di sini kita akan membuat function bernama hitung IPK. Jadi di ini hitung IPK itu adalah function ya. Nama parameternya kita akan menginputkan sesuatu kah? Menerima NIM ya. Kita seperti sama ini masih integer, values-nya kita bikin 10 aja maksimal. Optionnya itu unsigned. Return type integer, return values
Karena kita akan memberikan sebuah nilai ya, nilai angka itu sebaiknya pakai, karena kan kalau pakai IPK itu 4,2, maaf 3,2, 3,8, 4,0. Maka kita sebaiknya pakai float, eh decimal. Nah, baru 4,2. Oke, lalu kita akan masuk ke definisinya. Jadi, karena kita itu ada inputkan sesuatu seperti sama kita end dulu, sama seperti tadi kita buat sebuah variabel untuk menampung input kita. Kita declare namanya adalah IPK. Sembarangan aja. Decimal 4,2. Nah, di sini kita akan membuat query-nya untuk memasukkannya. Kita akan select, lalu kita akan melihat rumusnya, yaitu sigma SKS kali bobot nilai per sigma SKS. Berarti kita harus hitung SKS kali bobot nilai dulu. Kita akan sigma itu sama aja seperti sum ya. Kan dia itu SKS kali bobot nilai dikali, atau kalau ada yang lain dikali lagi, kayak eh, A kali bobot nilainya berapa, ditambah B kali bobot nilainya berapa. Nah, itulah sigma itu. Jadi kita di sini juga akan pakai join karena kita membutuhkan tabel total SKS-nya dan juga nilai SKS-nya, nilai hurufnya. Oke, kita pakai MK sebagai mata kuliah. Oh ya, kita butuhkan mata kuliah, ambil SKS, mata kuliah, SKS, dikalikan bobot nilai. Karena bobot nilainya itu dibilang A4, B3, C2, maka kita akan pakai case. Jadi ketika nilai atau inisialisasinya nilai N, nilai huruf itu ketika ada kasus ketika A, maka nilainya 4. When B, maka nilainya 3. Seperti itu. Terus sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di sini 4, 3, 2, 1, 0. A, B, aduh sorry. A, B, C, D, F. Oke. A, B, C, D, E. Oke, ada sesuai, maka kita akan memasukkan eh, select ini ke dalam variabel kita. Into di IPK. From, kita akan membuat relasi, memanggil tabel dan juga membuat relasinya. Karena udah saya jelaskan di awal, jadi saya lanjut saja. KM, PK, join, and
on kode MK sama dengan N, kode MK. Oke, selanjutnya adalah return v IPK. Oke, setelah kita melakukan relasi, mengecek ketika nilainya mengambil sumnya, apakah sesuai? Kurang ya, kurang sigma satu lagi. Jadi ketika ada kayak gini, maka sum nilai case-nya harus ditutup. Sum n. Oke, case sudah ditutup, baru dibagi dengan sigma lagi, berarti sum MK SKS. Oke, lalu kita akan oh, apa tuh? You have error in your SQL. Check the manual to correct to select sum. Apa yang salah ya? Kayaknya kena titik komanya salah. Kurang titik koma. Select yang ini juga, returnnya juga. Kita lanjutkan. Nah, sudah jalan. Bisa kita eksekusi. Masukkan value IPK-nya, misal value NIM-nya. Sorry. Nah, IPK-nya 3,33. Itulah kenapa kita menggunakan tadi desimal 4,2. Jadi maksimal angka di depannya itu 4 angka, belakang koma itu maksimal 2 angka. Kalau misalnya itu nggak ditulis, bisa aja nanti 3, misalnya 4,8, maka 3,3-nya 8 kali. Oke, lanjut ke soal nomor 4 yang terakhir. Kita akan selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Jadi di sini kita memiliki tabel produk penjualan, data penjualan, log stok rendah, dan kolom-kolom yang sesuai dengan soal. Sudah saya buatkan database tersebut. Jadi kita akan membuat sebuah trigger yang nama update stok setelah penjualan. Trigger itu ada di menu sini. Kita langsung buat ya trigger. Kita hapus trigger lama. Kita buat trigger baru dengan nama update stok setelah penjualan. Oke. Jadi dia ada di tabel detail penjualan. Lalu dia akan membuat setelah insert. Baris ini tambahkan insert ketentu. Otomatis setelah ada baris baru insert. After insert. Nah, langsung kita buat definisinya. Fungsi trigger ini itu adalah mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Jadi kita pertama akan buat biasa begin and terus kita akan buat sebuah variabel untuk menampungnya. Pakai declare dulu namanya itu kira-kira v stock lah ya, v stock integer. Oke, jangan lupa titik koma. Langsung aja. Setelah mengurangi stok, trigger akan memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi di produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Jadi kita akan mengupdate dulu stoknya, yaitu mengurangi stok yang ada. Kita akan update produk, set stok. Stok kita pakai S besar sesuai dengan yang ada di
kolom. Stok sama dengan stok kurang new jumlah. New jumlah where ID produk ID produk sama dengan new. Nah, jadi di sini akan melakukan update stok pada tabel produk, di mana stok yang awal dikurangi dengan new jumlah atau insert yang baru, new jumlah di data penjualan, di mana ID produk sama dengan new ID produk yang ada di data penjualan juga. Jangan lupa titik koma. Lalu kita akan mengambil stok terbaru. Select supaya kita akan melakukan mengecek apakah sisa stok tersebut kurang dari 10 atau tidak. Select stock from product into, kita memasukkannya ke dalam variabel kita v stock, where ID produk sama dengan new titik ID produk. Nah, supaya dia itu hanya melakukan pengecekan di tabel baris yang ID produknya itu sama dengan yang baru aja ditambahkan. Maka kita akan melakukan if v min stock dia minta kurang dari 10, maka kurang dari 10, maka then insert memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah. Insert into log stok rendah dengan tabelnya itu ID log, karena ID log inventaris. Karena dia auto increment, jadi kita tidak perlu mengisi ID lognya, karena akan otomatis keisi. Jadi kita langsung langkauin aja ke ID produk. ID produk stok tersisa, koma, waktu peringatan. Waktu peringatan. Values new ID produk di stok yang baru. Nah, di sini jika stoknya kurang dari 10, maka akan menambahkan waktu peringatan berdasarkan tanggal hari ini.
terbaru. Jadi, jika stok kurang dari 10, maka akan menambahkan ke log stok rendah dengan ID produk, yaitu produk ID dari yang baru ini ke detail penjualan, dengan sisa stoknya adalah stok, yang itu saat itu telah dikurangin di awal, dan new adalah waktu peringatan. And if-nya kita jangan lupa kita tambahin titik koma ya. Lalu kita akan melanjutkan buat trigger. Ada stok setelah penjualan. Benar. Loh, gimana selanjutnya? Klik new trigger. Sepertinya ini. Oh, tertutup ternyata dengan sharing after insert detail penjualan. Oke, go. You have an error in new SQL. Check the manual where ID product. Produk ID produk sama new ID produk. Go. Di detail penjualan kita memiliki ID produk. Benar. Apa masalahnya? Produk set stock. Nah, di sini setelah perbaikan dilihat bahwa yang salah adalah dari select, awalnya select from product, harusnya select stock into vstock baru from product. Kemudian di sini go. Oke, lalu kita akan melakukan eksekusi. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Bye-bye. Stop.